Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang pengendalinya kembali melakukan akumulasi dan akan membagikan dividen income. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Akra. Akra hari ini masih turun 1% lebih ke harga 1440. Dan jika kita perhatikan di grafik, Akra saat ini secara tren masih sideways. Dan terlihat masih kuat berada di atas support MA50 di harga 1435. Dan di bawahnya masih ada support MA150 di sekitar 1415. Dan bisa kita lihat untuk resisten, harga 1500 merupakan resisten lumayan kuat untuk Akra saat ini. Dan setiap kali mencoba untuk break 1500, Akra selalu gagal break dan sempat dibuat turun mengetas garis EMA 150. Dan hari Selasa kemarin juga Akra sempat turun mengetas garis EMA 150 tapi masih bisa bertahan. Dan bisa kita lihat hari ini kalau pemberitaan bahwa Akra akan tebar dividen kembali sebesar 25 per lembar saham. Dan laba bersih untuk semester 3-nya masih bergerak naik. Jadi untuk laba bersih bisa kita baca di sini, laba bersihnya masih naik sekitar 9% lebih. Dan kemarin direktur dan komisaris utamanya juga kembali akumulasi saham Akra. Untuk harga rata-rata pembelian bisa kita lihat di sekitar 1442 dan satu lagi di sekitar 1460. Jadi harga entry-nya masih di sekitar daerah support ini. Dan jika kita perhatikan pembagian dividen ini merupakan yang ketiga kali untuk tahun ini. Pertama kali bisa kita lihat di sini pada bulan Mei, kedua kali pada bulan Agustus, dan nanti akan dibagikan lagi pada akhir tahun. Jadi untuk saat ini memang belum ada ini ada jadwalnya, bisa kita lihat. Apabila teman-teman mau mendapatkan dividen untuk Akra, teman-teman minimal harus hold sampai tanggal 2 November. Jadi pada saat penutupan tanggal 2 November. Dan pembayaran dividennya akan dibayarkan pada tanggal 15 November. Jadi ini merupakan dividen yang ketiga untuk Akra. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini terlihat masih ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi sama Akra. Jadi Akra saya lihat masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 150 sampai 1400. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba entry, menurut saya wait and see dulu. Apabila bisa dapat di sekitar harga 1400, menurut saya itu akan lebih oke pada saat terpantau Akra mengetes target harga ini dan masih bisa rebound. Dan bisa hold terus selama harga 1400 tidak terlewati dengan target jangka pendek untuk take profit di harga 1500 sampai target lebih jauh saat ini sekitar 1550. Tapi saat ini Akra walaupun melemah, secara teknikal ini masih oke dan masih bisa di hold. Sekarang kita lihat Medco yang saat ini kembali melemah setelah gagal naik melewati harga 1600. Jadi Medco sebelumnya sempat bergerak naik, kembali mencoba untuk break 1600, ternyata masih gagal break. Satu minggu ini kembali melemah dan hari ini masih turun 5% lebih ke 1395. Tapi jika kita lihat, menarik penurunan saat ini membuat Medco saat ini berada tepat di garis EMA 50. Sebelumnya juga bisa kita lihat mencoba untuk break 1600, gagal break, turun mengetes garis EMA 50, ternyata masih bisa bertahan dan rebound. Jadi Medco menurut saya masih bisa dipantau untuk buy on support apabila Medco masih bisa bertahan di support EMA 50. Tapi apabila terpantau ternyata Medco dalam 2 hari ke depan menembus garis EMA 50, jangan entry karena secara pergerakan Medco berpotensi untuk patah tren dan bergerak turun menuju support berikutnya sekitar 1300. Dan untuk support EMA 150 saat ini bisa kita lihat di sekitar 1190. Dan untuk Medco jika kita perhatikan di sini penurunan tajam hari ini masih ada distribusi dan sama asing juga masih terus keluar dari saham Medco. Jadi Medco bisa dipantau untuk buy on support apabila memang masih bisa bertahan dan rebound. Nah sekarang saya akan coba analisa saham BBRI yang hari ini juga masih bergerak naik dan jika kita pantau harga 5.000 masih merupakan support psikologis untuk saham BBRI. Setelah menyentuh harga 5.000, BBRI bisa kita lihat masih bisa bertahan dan rebound. Dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat ada di harga 5.200 dan di atasnya masih ada resisten kuat di EMA 150 di sekitar 5.250. Dan jika kita perhatikan di sini,
Pada kenaikan 1% lebih ini di broker summary ini masih ada akumulasi, tapi asing memang masih terus distribusi saham BBRI. Jadi selama masih asing masih distribusi, menurut saya BBRI masih akan kesulitan untuk menembus garis EMA 50 150. Jadi minggu ini memang masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 150, tapi apabila terpantau minggu ini asing masih belum masuk, hati-hati, BBRI masih ada potensi untuk melemah pada saat mengetes garis EMA 50 150. Jadi jadikan kedua garis EMA ini untuk target take profit. Apabila terpantau BBRI pada saat mengetes atau mendekati kedua garis EMA ternyata gagal break dan mulai melemah kembali. Atau teman-teman bisa hold terus saja selama harga 5.000 yang merupakan support psikologi ini tidak terlewati. Selanjutnya Mandiri juga bisa kita lihat hari ini juga bergerak naik 1% lebih ke 5.850. Untuk Mandiri secara pergerakan memang 2 minggu terakhir juga melemah, tapi secara teknikal Mandiri lebih oke daripada BBRI karena Mandiri walaupun saat ini garis EMA 50 di harga 5.875 sudah berubah menjadi resisten, tapi minimal Mandiri masih ada support EMA 150 di harga 5.550. Sedangkan BBRI bisa kita lihat kedua garis EMA saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi Mandiri saat ini belum terkonfirmasi downtrend dan saat ini mencoba untuk rebound dari support 5.700. Dan untuk Mandiri bisa kita perhatikan di sini kenaikan 1% lebih ini jika kita lihat ini sebenarnya masih ada akumulasi dan asing juga terpantau hari ini masuk akumulasi. Jadi beda dengan BBRI, di broker summary memang ada akumulasi tapi asing malah keluar. Sedangkan untuk Mandiri broker summary ini masih ada akumulasi dan asing terlihat kembali masuk walaupun jumlahnya tidak besar. Karena memang secara keseluruhan dalam beberapa minggu terakhir ini asing juga masih terus keluar dari Mandiri. Tapi Mandiri menarik. Apabila 1 minggu ke depan asing kembali masuk dan berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, maka Mandiri berpotensi mulai bergerak uptrend kembali dengan target jangka pendek di 6.000 sampai target lebih jauh di 6.200. Jadi Mandiri walaupun gagal break garis EMA 50 minggu ini, selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, Mandiri masih bisa di hold karena secara tren minimal masih akan bergerak sideways. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.